Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Imam Sofyan. Pada sesi video hari ini kita akan menyalakan satu sesi dialog Ramadan, hasil kerjasama antara LPPM STAI Persis Garut, Persis Corner STAI Persis Garut, dan Persis TV. Jadi dialog Ramadan ini bertajuk Ngawarah Persis. Ya. Jadi ini bukan ngawarah, tapi ngawarah itu singkatan Ngawangkong Sejarah Persis. Jadi STAI Persis Garut bersama Persis TV di sesi Ramadan kali ini ingin mengungkap kembali sejarah Persis, baik Persis yang awal maupun Persis yang kontemporer. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi pertama Ngawarah Persis kali ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua Ustadz Pepen Irfan Fauzan. Damang Ustaz? Alhamdulillah sehat. Jadi Ustadz Pepen ini saya kenal dan seharusnya masyarakat Persis juga mengenal sebagai salah satu dari sedikit akademisi di lingkungan Persis yang concern di penulisan sejarah Persis, khususnya Persis yang Persis awal gitu saja. Pemirsa Persis TV yang sering berlangganan risalah gitu, mungkin beberapa kali menemukan tokoh-tokoh Persis yang mungkin belum pernah ditulis tokohnya. Yunus Anis, Ustaz Eman Sar'an, kemudian Fakhruddin Al-Kahiri itu ditulis oleh beliau. Jadi beliau ini memang S1, S2 di jurusan sejarah dan menulis tentang Persis. Ya, jadi di STAI Persis Garut juga dikenal sebagai orang yang menjadi rujukan. Jadi kalau tentang sejarah Persis, beliaulah yang ditanya. Ustadz Pepen ini juga skripsinya tentang sejarah kemunculan Persis awal di Bandung. Gitu. Jadi saya sempat mendapat cerita bahwa Ustadz Pepen ini ada kisah menarik dalam penulisan skripsinya yang menurut beliau itu sangat presisius pada waktu itu. Jadi skripsi S1 sarjana bisa membantah, katakanlah begitu, temuan disertasi S3 bahkan di luar negeri gitu, ya. Bagaimana ceritanya pemirsa Persis TV? Saya kira bisa langsung saja Ustaz Pepen, mangga mungkin bisa cerita dulu sedikit tentang, tadi sudah disampaikan tapi alangkah baiknya Ustaz Pepen juga bisa bercerita mengenai background Ustaz Pepen dan bisa langsung ke argumentasi yang Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Imam atas barusan telah disampaikan tentang bahwa anak itu alhamdulillah sudah disebut sebagai sejarawan Persis ya. Mudah-mudahan itu benar adanya. Doa. Memang anak itu terlahir dari keluarga besar Persis. Jadi ketika anak lahir sudah dalam prosesinya itu, ritualnya itu sudah ritual Persis gitu ya. Kemudian juga menempuh pendidikan dari jenjang dasar hingga jenjang menengah itu di lembaga pendidikan Persis, di pesantren Persis, dan baru istilahnya itu ke perguruan tinggi umum itu pasca memang tidak lagi di lembaga pendidikan Persis. Bosan oge gitunya, semuanya tidak letik di Persis. Atau waktu itu belum ada? Sudah ada, tapi ya ini ingin suasana yang baru. Nah,
kebetulan kan anak kuliahnya itu di Unpad itu jurusan sejarah. Gitu. Itu Dan pilihan pertama, Ustaz. pilihan pertama, betul. Jadi sudah yakin dari awal mau Betul. jurusan sejarah ya? Saya itu kan pilihan pertama sejarah di Unpad, pilihan kedua itu bahasa Inggris di UPI. Kata orang itu dulu IKIP ya. Iya. Kata orang itu kebalik harusnya. Nah, jadi ketika di kuliah di Unpad itulah saya menemukan buku yang apa namanya itu membanggakan. Baru menemukan saja sudah terasa bangga, yaitu buku desertasinya Pederspiel tentang Persatuan Islam, diterbitkan oleh UGM Press. Karena itu terjemahan. Nah, itu saya bahagia sekali karena kemudian selama ini saya mengenal Persis hanya dari orang-orang Persis itu sendiri. Secara lisan ya. Secara lisan maupun memang ada tulisan Kang Prof Dadan Medan. Prof Dadan. Nah, dengan menemukan itu saya akhirnya apa istilahnya itu mendalami Persatuan Islam itu, tapi ada yang dari sejak awal sebetulnya bukan insting kesejarahan, bukan, tapi insting kepersisan sebetulnya. Emosi. Jadi ada pernyataan Pederspiel yang tidak terlalu mengenakan bagi saya itu, yaitu bahwa Persis asal mulanya itu bukan kelompok reformis. Persis itu ketika berdiri pada tahun 1923, Persis itu studi klub yang campur antara kelompok reformis dengan kelompok tradisionalis karena memang studi klub. Jadi konteksnya itu studi klub yang tentu saja bisa menerima siapapun. Hanya ada kecenderungan saja di studi klub itu orang-orang seperti Jam-Jam dan sebagainya yang kemudian berpikiran reformis. Tapi intinya Persis itu bukan reformis termasuk ketika didirikannya itu. Nah, baru jadi reformis itu setelah datang Tuan Ahmad Hasan. Nah, tahun 1926 Tuan Ahmad Hasan itu datang ke Bandungnya tahun 1924, tapi menjadi anggota Persis datang ke Persisnya itu tahun 1926. Karena Hasan lah kemudian Persis menjadi reformis. Persis menjadi Persis sekarang. Persis menjadi Persis sekarang. Yang asalnya bukan seperti itu. Belum gitu. Punya, tapi tidak bisa dikatakan tradisionalis juga Persis itu dari awal. Tidak apa, tapi yang jelas konstruk ideologinya belum jelas. Dan diarahkannya itu hanya sebagai studi klub saja, bukan untuk memang sebagai gerakan untuk memperbaharui pemikiran umat. Nah gitu. Nah jadi itu kesimpulan Pederspiel ini tentu saja berdasar karena beliau merujuk kepada laporan Belanda tentang pengikut Nabi Muhammad di Hindia Belanda. Yang laporan itu terbitnya tahun 1930. Tentu oleh kelompok sejarawan dianggap primer juga karena di zaman yang masih dalam satu kurun yang lainnya. Hanya saya sebagai orang Persis merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Terus ketika saya melihat tulisan-tulisan sejarawan yang lain ketika bicara tentang Persis ataupun tulisannya orang yang bukan sejarah tapi membahas Persis sehingga ada latar belakang sejarah dalam tulisannya itu, semuanya merujuk kepada Pederspiel ini. Dan jadi, semuanya mengamini bahwa Persis pada mulanya bukan kelompok reformis, baru menjadi reformis. Atau kita bisa bilang tidak memperjuangkan secara spesifik Quran Sunnah gitu saja. Ya, gitu. Jadi hanya untuk mengkaji saja segala macam. Sehingga kesimpulan Pederspiel, bukti bahwa Persis tahun 1926 setelah kedatangan Hasan itu menjadi reformis adalah dengan golongan kolot yang asalnya ada di Persis itu mendirikan organisasi tandingan namanya Permufakatan Islam. Yang itu dalam perspektif Pederspiel tradisionalis gitu, yang didirikan oleh SWAR Hasan gitu ya. Jadi itu tahun 1926. Nah, itu yang membuat anak kemudian jadi nggak enak dan ingin membuktikan benar atau enggak ini gitu. Baru benar atau enggaknya adalah urusan insting kesejarahan. Jadi itu awal mula Ustadz Pepen tertarik mengkaji sejarah Persis awal gitu. Iya. Terus gimana Ustaz cerita
selanjutnya cerita berlanjut Ustaz, ya. Nah. Jadi pertama itu, yang kedua bagaimana Ustadz Pepen bisa menemukan hal lain yang pada akhirnya bisa membantah klaim itu, meskipun awalnya itu sifatnya emosional, tapi pada akhirnya kan itu jadi objektif ya, jadi skripsi pula. Gimana? Ya itu kurang lebih sekitar semester 7 saya itu dengan beberapa teman yang lain, saya ingat betul dengan sahabat saya Kang Muslim Nurdin, Kang Rais Tiwar yang sekarang di Arsip, Kang Muslim Nurdin jadi ketua prodi pendidikan sejarah di Unifi, kalau Kang Rais jadi Arsip itu dibawa oleh pusat penelitian Unpad yang waktu itu kebetulan dipimpin oleh Profesor Nina, sejarawan. Akhirnya banyak kajian tentang sejarah Puslit Unpad itu, dan untuk tenaga teknisnya banyak melibatkan mahasiswa. Nah kebetulan waktu saya semester 7 itu saya jadi pelaksana teknis itu, terpilih. Kami kemudian melakukan kajian di Perpustakaan Nasional. Waktu itu Perpustakaan Nasional masih di Salemba di Jakarta Timur. Di situ kami disuruh mencari surat kabar yang terbit di Jawa Barat. Nah, karena ada tentang sejarah pers Jawa Barat, ada tentang sejarah Islam di Jawa Barat dan seterusnya itu. Nah, gara-gara itu kami bergelut mencari majalah-majalah itu. Nah, gitu. Nah, qadarullah saya mendapatkan rizqum min haitsu la yahtasib. Jadi saya secara tidak sengaja menemukan, kalau majalahnya memang kami cari, tapi secara sengaja ketika mendapatkan majalah Al-Islam yang terbit di Kota Garut. Jadi penerbitnya itu Kota Garut, tapi diterbitkannya, tapi si penerbitnya adalah Sentral Komite Sarekat Islam. Nah, itu memang kami sengaja untuk mendapatkan itu, tapi ketika dibuka-buka kebetulan pas sekali, karena tidak niat sebetulnya menemukan kabar berita tentang adanya perdebatan antara Persatuan dan Permufakatan Islam, tapi di situ tanggalnya itu 25 Januari 1925. Loh, kata saya itu, berarti ini Permufakatan Islam itu sudah berdiri sebelum 1926, sebelum adanya Ahsan. Terus kalau mereka berdebat 1925, berarti kan ada proses sebelumnya, kan gitu. Tidak ujug-ujug berdebat di 1925 itu, di Januari 1925 itu. Dari situlah insting saya terbuka untuk mencari data-data yang lain, dan teringat kembali ke argumentasi, dan teringat kembali kepada Pederspiel, dan saya sudah mendapatkan satu peluru gitu. Paling tidak Pederspiel salah nyebut tahun, kalaupun tidak salah dalam asumsinya ya. Jadi bagi sejarawan salah nulis tahun juga itu sangat krusial gitu ya, dan bisa mengubah asumsi, bisa mengubah teori. Nah, tapi saya kan butuh data-data pelengkap yang lain, makanya kemudian saya mencari data-data yang lain, yang tentu saja harus cari surat kabar yang ada yang terbit di Kota Bandung. Waktu itu Ustadz Pepen belum punya rencana untuk menulis skripsi tentang itu, atau sudah? Kalau menulis tentang persisnya sudah. Tapi kalau menulis khusus untuk menggugat Pederspiel belum. Baru tergugah untuk menggugat itu, menemukan sumber itu. Baru kemudian dari situlah saya kemudian mencari lagi data-data kemana yang lain, dan malah saya jadi terbuka waktu itu karena saya baca buku-buku sejarawan yang lain ya. Waktu itu saya baca, karena jadi buku wajib mahasiswa sejarah adalah Merle C. Reclams. Itu persis seperti mengutip utuh Pederspiel. Saya baca juga idola saya waktu itu ya, Kang Profesor Dadan Wildan. Sama juga ya mengutip itu. Saya lihat juga senior yang lain, Kang Badri ya. Ketika nulis tentang latar belakang, bukunya sih bukan tentang sejarah, tapi karena membahas Persis ada background tentang sejarah. Dr. Badri Hairulman kan membahas pemikiran keagamaan Persis. Tapi kan ada background sejarah di situ. Dan ketika dilihat background sejarahnya itu ya sama lagi, mengutip lagi di situ. Jadi disitulah kemudian tantangan terbesar bagi saya.
Jangan sampai saya ngutip juga Kederswil untuk urusan itu gitu. Karena saya sudah dapat data baru itu gitu. Oke. Jadi Ustadz Pepen ini sebenarnya ketemu sumbernya tidak sengaja. Tidak sengaja waktu itu, iya. baru setelah itu mencari sumber lain yang memang sengaja dicari. Jadi ada ide untuk akhirnya nulis skripsi itu dari sumber-sumber yang ditemukan. Ditemukan itu. Termasuk salah satunya itu kaum muda ya. Saya sangat bersyukur menemukan sumber surat kabar kaum muda. Apa itu tadi? Kaum muda itu Surat kabar kaum muda itu surat kabar yang sebetulnya dibentuknya itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Hanya sambil ngerekrut orang-orang pribumi untuk sebagai pendukung gerakan liberalisasi dan kapitalisasi di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Makanya namanya kan kaum muda. Nah, di situ ada berita tentang berdirinya Permufakatan Islam gitu. Yaitu berdirinya itu tanggal 15 November 1924. Lebih awal lagi dan itu valid karena diberitakannya tanggal 18. Jadi hanya selisih 3 hari. Bukan sejaman lagi itu ya. Bukan sejaman lagi, hanya dalam minggu yang sama. Jadi kalau mah dianggap salah itu si wartawannya itu masa iya gitu ya, baru 3 hari sudah salah. Maksudnya kemungkinan salahnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan laporan Belanda ke rumah bukan orang sininya gitu ya. Ditambah mereka melaporkan setelah jeda yang begitu cukup lama 1930. Jadi di situ ketemu akhirnya, berarti betul salah Pederswil itu. Itu peluru kedua. Peluru kedua akhirnya saya mencari tahu. Jadi sebetulnya Permufakatan Islam itu mau apa didirikan? Itu Permufakatan Islam sebagai gerakan tradisionalis kan? Sebagai gerakan tradisionalis. Waktu itu disebutnya itu malah bukan gerakan tradisionalis. Apa? Karena Permufakatan Islam itu didirikan justru untuk mempersatukan antara kelompok tradisionalis dengan kelompok reformis. Persis seperti asumsinya Pederswil tentang Persis. Kan tentang Persis itu 2 golongan yang bercampur. Sesungguhnya 2 golongan yang bercampur ini justru adalah Permufakatan Islam. Saya langsung terpikir, walaupun masih mahasiswa S1 waktu itu ya. Jangan-jangan ini salah menafsirkan tentang siapa? Pederswil maksudnya? Laporan Belanda. Pederswil kan hanya mengutip dari laporan Belanda itu. Jadi laporan Belanda itu salah menerjemahkan peristiwa yang terjadi di Kota Bandung waktu itu dalam waktu yang relatif dekat. Persatuan Islam kan berdiri 23 September 1923. Ini setahun berikutnya 15 November 1924. Jadi kan dalam rentang waktu yang sama. Jadi saya berpikir ini ada kemungkinan salah paham ini. Jadi yang jadi golongan bercampur itu bukan Persis, tapi Permufakatan Islam. Campur dalam arti ingin menyatukan antara kelompok kolot dengan kelompok muda, yaitu reformis dengan tradisionalis. Berarti reformis dan tradisionalis sudah ada di Kota Bandung sebelum tahun 1924. Begitu berpikirnya saya itu. Dan berarti mau ngambil jurik nutuk kadele kan? Gitu ya. Apa maksudnya? Maksudnya jurik itu kita tidak akan mengada-ngada kepada yang lain. Ya kita langsung menunjuk saja. Berarti itu gara-gara berdirinya Persis pada September 1923. Maka kemudian muncul Permufakatan Islam yang ingin menggabungkan antara kaum muda dengan kaum tradisionalis. Dan kaum muda berarti Persatuan Islam sejak berdiri adalah kaum muda. Sudah reformis. Waduh, saya langsung ajrag-ajragan apa? Wah, begitu gembira karena kemudian bisa menemukan dalil untuk membantah itu. Tidak hanya sekedar menemukan data, tapi dalilnya. Kita urutkan dulu saja biar lebih jelas ya untuk pemirsa ini. Jadi fakta yang ada itu yang Ustadz temukan. 23 itu Persis berdiri, 1923 Persis berdiri, 1924 Permufakatan Islam berdiri sebagai gerakan yang ingin menyatukan antara golongan kaum tua atau tradisionalis dengan kaum muda atau reformis. Kemudian 25 itu berita tentang perseteruan antara Permufakatan Islam dan
Persis. Ya. Lalu 26 Tuan Ahsan masuk. Kalau itu memang faktanya semua begitu ya, Ya, diterima. Ahsan itu datang ke Bandung tahun 26. 26. Jadi yang ingin saya patahkan adalah satu, Persis itu sejak awal sudah berdiri sebagai kelompok reformis. Kelompok gabungan itu bukan Persis, tapi Permufakatan Islam. Di 24. Di 24. Jadi tesis Pederspiel yang mengatakan kemudian persatuan itu gagal di tahun 1926 terbalik. Yang gagal itu bukan persatuan Islam, tapi Permufakatan Islam. Tujuannya mempersatukan, tapi malah berdebat dengan Persis itu sendiri. Pada akhirnya Permufakatan Islam itu menjadi tradisionalis. Dan nantinya ketuanya itu malah menjadi ketua NU cabang Bandung. Ya, tradisionalis lah ya. Tradisionalis, betul. Jadi awalnya ingin merangkul, tapi memang ada kecenderungan ke tradisionalis gitu. Ke tradisionalis, betul. Dan itulah yang kemudian saya presentasikan saya presentasikan kepada di skripsi saya itu. Jadi skripsi lah singkat cerita. Skripsi singkat cerita, dan kemudian ketika saya menyampaikan tentang kesalahan asumsinya Pederspiel itu dengan data-data yang valid itu, Profesor, saya ingat betul Profesor Edi waktu itu yang jadi pengujinya itu. Prof Edi S. Eka Jati ya. Eka Jati memang sejarawan Sunda senior gitu ya. Itu muji, wah ini bener ini baru sejarah. Jadi bisa mengungkap peristiwa masa lampau yang sesungguhnya terjadi gitu, bukan sesuatu yang kemudian berbasis kepada asumsi orang. Diperkirakan begini gitu, tanpa data-data fakta yang valid gitu. Nah ini baru sejarah ini katanya. Jadi menurut faktanya valid. Penguji itu argumentasi Howard Pederspiel itu memang keliru ya? Ya keliru akhirnya karena kemudian tidak berbasis kepada fakta sejarah. Gitu. Atau mungkin Ustadz Pepen bisa menghadirkan fakta yang sumber sejarah yang lebih valid gitu. Ya betul. Jadi itu kan dibangun atas dasar asumsi. Nah, sementara ini dibangun atas dasar fakta-fakta yang dari fakta itulah kemudian diinterpretasikan. Yang sesungguhnya asumsinya itu menjadi terbalik gitu. Jadi sebetulnya asumsinya benar tapi mengarah kepada organisasinya itu kebalik gitu. Jadi ini ke Hasan aja, Ustaz. Ya. Jadi Hasan datang ke Bandung, Persis itu sudah reformis. Sejak awal. Kalau Hasan sendiri, Ustaz, ketika datang ke Bandung itu asalnya misalnya kan sebelumnya dari Surabaya, dari Singapura itu Hasan itu sudah reformis sejak awal atau bagaimana? Beliau itu sudah mempunyai pemikiran reformistik, tapi belum jadi seorang reformis karena tapi mempunyai kecenderungan reformistik karena beliau itu kan asalnya memang tidak bergelut di wilayah itu. Beliau kan ini pedagang. Tujuan datang ke Bandungnya juga untuk urusan dagang. Tidak sengaja untuk urusan tekstil karena beliau membangun pabrik tekstil di Jawa Timurnya itu, sementara tekstil terkenalnya di Kota Bandung sampai hari ini kan banyak pabrik tekstil. Nah, Hasan datang ke sini dan beliau menempati daerah di Kota Bandung yang kebetulan lokasi daerahnya itu bersentuhan dengan orang-orang Persis. Karena kan beliau orang Keling. Nah, orang Keling itu banyak berdiam di sekitar Pasar Baru, di Gang Sutur, di Gang Korte, termasuk di Gang Pak Gade di mana kantor Persatuan Islam ada. Sehingga beliau itu banyak bertemu dengan orang-orang Persis. Salah satunya adalah Ki Agus Muhammad Abdul Syukur As'ari yang kemudian mengenalkan Hasan kepada Persis. Itu orang pertama ya yang itu Asabikunal Awalun Persatuan Islam. Orang pertama yang mengenalkan Hasan kepada Persis dan kemudian mengajak Hasan untuk mengikuti kajian Persis di Gang Pak Gade itu. Nah, setelah Hasan itu ikut, termasuk Hasan juga memberikan kontribusi pemikirannya, maka kemudian Hasan diangkat jadi guru Persis. Dan setelah itulah Hasan kemudian menetap di rumahnya Yunus di Gang Pak Gade itu. Gitu. Jadi ini juga jadi kebalik ya. Kan orang-orang selalu mengatakan Hasan itu secara tidak langsung mengenal Persisnya itu karena ngontraknya itu di rumah Yunus gitu ya.
Sebetulnya enggak, kalau ngontraknya di rumah Yunus, kenapa kenaannya dari Abdul Syukur Al As'ari kan gitu ya? Ya sudah aja dari Yunus kan, Yunus juga. Jadi, karena Hasan sudah ikut kegiatan Persis, lalu diberikan fasilitas lah tempat tinggal gitu, khusus sebagai guru utama Persis gitu. Okay. Nah, saya ingin menambahkan data. Jadi bagaimana konstruksi Persis ketika awal-awalnya itu? Jadi konstruksi Persis kan berdiri 23 September 1923. Berita yang paling awal tentang Persis itu adanya di bulan November, 6 November 1923. Berarti 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian, karena kemudian ada berita ada sebuah kelompok perkumpulan yang berada di gang belakang Pagade mengundang pemuka masyarakat untuk mengenalkan organisasinya itu. Siapa lagi yang ada organisasi di gang belakang Pagade kecuali Persatuan Islam. Itu berita dari surat kabar juga? Surat kabar juga waktu itu yang terbit di Bandung. Dan nanti ada lagi kabarnya itu ditemukannya itu di surat kabar Surapati. Surat kabar komunis. Aneh juga saya itu, surat kabar komunis tapi memberitakan tentang Persatuan Islam. Ternyata itu asal usulnya gara-gara Persatuan Islam dituduh komunis oleh masyarakat Bandung, masyarakat Muslim Bandung. Jadi ceritanya itu di majalah Surapati itu ada keluarga besar Persis meninggal dan keluarga itu bagian dari keluarga kaya Haji Anang Thoyib yang anaknya menjadi pendiri Persis, yaitu Ki Agus Muhammad Abdurrahman. Nah, ketika meninggal itu di tahun 1924 itu, orang-orang kan pada melayat karena keluarga kaya, keluarga saudagar kaya di Bandung. Jadi orang-orang kan kalau kepada orang-orang yang kaya begitu maka lebih banyak yang menghadiri kan gitu, karena hal yang lumrah ya, bukan hal karena ini. Nah, tapi mereka yang hadir merasa aneh. Karena kemudian mayitnya itu nggak diurus seperti biasanya, yaitu nggak ada hajatan tahlil. Seperti kelompok tradisionalis. Ini gaya baru ya? Ini gaya baru. Nah, dari situlah rumor berkembang bahwa Tuan Haji Durrahman itu, ditulisnya itu Tuan Haji Durrahman oleh si majalah komunisnya itu. Tapi kan kita bisa menyebut itu yang dimaksud adalah Ki Agus Abdurrahman, anaknya Anang Thoyib, kan gitu. Itu adalah komunis. Gara-gara memulasara jenazah tidak seperti biasanya. Jadi sebentar saat ini biar clear juga ya. Jadi persepsi masyarakat Indonesia pada waktu itu Islam itu tradisionalis, kalau tidak Islam ya komunis. Ya gitu. Pilihannya jadi sesimpel itu mungkin. Sesimpel itu karena memang komunis lagi ngetrennya di kota Bandung gitu. Itu fenomenanya itu yang harus dipahami konteks sejarahnya itu. Yang kedua ini tadi mungkin disebut Anang Thoyib. Anang Thoyib itu salah satu muwakif Persis. Beliau itu saudagar Bandung, asal Palembang. Beliau sangat kaya raya dan beliau sangat mendukung Persatuan Islam. Ya wajar karena yang jadi pendirinya kan anaknya, yang jadi ketuanya menantunya. Jadi Haji Jamjam itu ketua Persis yang pertama itu adalah menantunya Ki Agus Anang Thoyib gitu. Jadi wajar Anang Thoyib mendukung penuh gerakan Persatuan Islam itu. Jadi dari data ini sudah jelas fakta-fakta ini dari surat-surat kabar yang ada bahwa memang Persis sejak awal berdirinya sudah mempunyai karakter ideologi reformis. Sudah tidak bisa dibantah lagi. Setidaknya belum ada sumber lain, Bro. Jadi maksudnya Ustaz Pepen kan skripsinya sudah 20 tahun lebih usianya dan belum ada yang membantah gitu. Yang belum ada yang membantah ya, kita tunggu saja bisa membantah enggak dengan data-data sevalid itu. Namanya sejarah kan. Pedaspel juga kan itu ditulis tahun berapa? 1967. 67 ya, dibantah 40 tahun kemudian oleh seorang sarjana sejarah. Nah, sekarang sudah 20 tahun ditunggu bantahan lagi ya. Oh iya, satu lagi mungkin. Tanggapan Pedaspel itu bagaimana? Katanya Ustaz. Ya, beliau apresiatif. Saya waktu menemukan
fakta itu sebagai kode etik ilmuwan saya juga menyampaikannya kepada Bederspiel dan Bederspiel mengatakan saya sangat mengapresiasi itu. Tapi beliau mengatakan sekarang beliau sudah tidak concern Persis lagi. Beliau sudah concernnya itu konteks Islam di Indonesia itu. Tidak hanya Persis. Berbeda dengan puluhan tahun ke belakang bahwa beliau memang betul-betul concern Persis gitu. Dan memang karya-karya tulis Bederspiel berikutnya kan tidak lagi hanya khusus membahas Persis, membahas Muhammadiyah, lebih luas ya. Membahas ulama-ulama, membahas para ahli tafsir kan gitu. Memang gitu. Tapi pada dasarnya beliau mengapresiasi. Tentu itu karakter seorang ilmuwan seperti itu. Oke, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog Ramadan pada kali ini yang kita beri judul Ngawarah Persis, Ngawangkong secara Persis. Jadi ini ngawangkong itu dalam bahasa Sunda ngobrol saja, mungkin tidak terlalu fokus pembahasannya, tapi mudah-mudahan ada poin yang bisa diambil dalam diskusi obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz Pepen sudah hadir dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam sesi selanjutnya. Insya Allah, amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam, persatuan Islam.